Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir dari kelompok kami. Yang pertama, untuk judulnya yaitu pengembangan aplikasi AR BioCell. AR BioCell berbasis markerless augmented reality sebagai media pembelajaran interaktif pada materi, struktur, dan fungsi sel. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Aulia Putri Rahmawati dengan NIM akhir 2026. Yang kedua ada Wisnu Arif Budiman dengan NIM akhir 2025. Yang ketiga ada Muhammad Novan Ramadan, itu saya sendiri dengan NIM akhir 2038. Dan yang terakhir ada Fahmi Sonaji yang dimana berhalangan hadir untuk presentasi video presentasi ini. Tapi tetap hadir di presentasi final langsung di kelas kemarin. Baik, selanjutnya untuk pendahuluannya masalah dan solusi, yaitu struktur sel sulit dibayangkan karena mikroskopis, terus media dua dimensi tidak cukup interaktif. Ada juga AR itu dapat memproyeksikan objek 3D secara nyata. Untuk tujuannya membangun sistem AR markerless berbasis Fourier, menampilkan model AR, model 3D cell secara real time, menghubungkan AR ke kuis edukatif, menguji dan terakhir menguji stabilitas tracking dan interaksi raycast. Eh, Selanjutnya ada konsep AR markerless. Jadi konsepnya itu yaitu teknologi AR yang tidak memerlukan marker atau gambar sebagai pemicu. Sistem ini menggunakan deteksi permukaan, fitur titik, dan tracking lingkungan untuk menentukan tempat munculnya objek virtual, yaitu objek 3D yang kami sudah buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Baik, selanjutnya adalah arsitektur dari sistemnya. Yang pertama yaitu ada AR layer. AR layer ini berfungsi sebagai pondasi utama dari aplikasi sistem, akan memanfaatkan teknologi Vuforia ground plane untuk melakukan markerless tracking sehingga tidak lagi memerlukan gambar marker. Yang kedua juga ada interaction layer, yaitu lapisan ini mencakup seluruh aturan permainan, sistem pertanyaan, pengecakan jawaban hingga pergantian soal. Dan yang ketiga ada quiz layer, yaitu UI layer yang menangani semua tampilan yang berhubungan dengan pemain. Seluruh elemen UI akan dirancang menggunakan Canvas Unity agar responsif di berbagai ukuran layar Android. Lalu yang keempat dan terakhir itu ada integrasi antar layer. Ketiga lapisan AR layer, game logic layer, dan UI layer akan saling berkomunikasi menggunakan event dan pemanggilan fungsi atau metode di dalam Unity. Next. Berikut adalah desain dari AR BioCell sendiri, yaitu ada tampilan awal ketika masuk dalam sistem, lalu ada dua hmm, 3D 3D model kami, dan juga ketika masuk ke dalam mode quiz. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada alur dari aplikasi kami, yaitu di sini kami menyarankan untuk berawal dari AR kemudian ke kuis. Yang pertama di sini mulai, kemudian masuk ke dalam mode AR, lalu sistem akan mendeteksi permukaan atau plane detection. Jika permukaan tidak ditemukan, maka pengguna akan diarahkan untuk menggerakkan ponsel ke arah lain, dan jika ditemukan, maka akan menampilkan model 3D cell. Kemudian berinteraksi dengan model 3D cell, lalu masuk ke mode quiz, menampilkan pertanyaan, dan terakhir sistem akan menampilkan skor akhir. Untuk hasil dan implementasi dari aplikasi kami ini, hasil uji coba menunjukkan bahwa mode AR berjalan lancar dengan model 3D yang tampil stabil, pertanyaan muncul dengan benar, dan tidak ditemukan error yang besar. Aplikasi ini dinilai cukup layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran interaktif, meski sebagian performa AR sedikit menurun pada pencahayaan yang rendah. Untuk implementasi, aplikasi AR BioCell ini diimplementasikan dengan menggunakan dua fitur utama, yaitu mode AR markerless untuk menampilkan 3D cell, serta fitur quiz yang menampilkan pertanyaan acak. Next. Untuk kesimpulan dan rencana pengembangan, yang pertama di sini kesimpulannya, aplikasi ini berhasil menjadi media pembelajaran interaktif yang menampilkan model 3D secara markerless dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan organel sel. Aplikasi ini memenuhi tujuan sebagai media pembelajaran yang informatif, menarik, dan mudah digunakan, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan.
Untuk rencana pengembangannya, aplikasi ini akan dikembangkan dengan meningkatkan kualitas model 3D, memperhalus interaksi AR, serta menambah variasi soal kuis. Dukungan untuk lebih banyak perangkat dan platform juga direncanakan agar aplikasi dapat digunakan lebih luas dan lebih nyaman. Next. Untuk berikutnya demo mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke aset ya, aset Blender dan juga ke Unity untuk pengaplikasiannya. Kalau untuk demo mungkin tidak usah karena kemarin sudah dilakukan di saat presentasi final secara live di kelas kelas ruang kelas ya. Untuk demonya kurang lebih mungkin seperti ini ya, sama seperti yang di kelas tadi dan yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan langsung ke asetnya yang kami buat sendiri, yaitu ada dua di sini. Aset pertama itu sel prokaryotiknya sendiri. Di sini ada sel prokaryotiknya dan juga yang kedua ada sel eukaryotiknya. Di sini dibuat berdasarkan referensi eh, dari sumber universitas, kalau nggak salah Universitas Brawijaya itu ya. Jadi ini semua kami buat sendiri. Mungkin selanjutnya ke Unity. Di Unity untuk scene-nya ada tiga ya, ada tiga scene. Yang pertama scene menu. Jadi ini adalah scene menunya seperti ini. Jadi ini ada aplikasi mobile ya. Scene menu seperti ini. Selanjutnya ada scene ER-nya itu sendiri. Untuk scene ER-nya itu sendiri ada dua objek tadi itu ditaruh di ER di markerless di plane-nya ya, di ground plane stage-nya untuk tempat eh, anchor point-nya dan juga tempat tracking, calibrating dan juga registration-nya. Seperti ini. Ada eh, apa ini artikel-artikel tentang setiap komponen dari modelnya sebagai pembelajaran, dan yang terakhir itu ada untuk kuisnya itu sendiri. Jadi kuisnya seperti ini UI-nya. Jadi kuis biasa gitu. Untuk UI-nya untuk kodenya mungkin ya. Untuk kodenya ada dua untuk scriptnya sendiri. Yang pertama script menu untuk navigasi aja. Seperti ini ada tiga page tadi yang tadi sudah diberitahu ya untuk navigasinya. Dan juga ada ada script quiz manager itu sendiri yang di dalamnya memuat semua quiznya seperti database atau bank soal untuk quiz itu sendiri dan juga fungsi-fungsi lainnya gitu seperti ada fungsi eh, timer, ada fungsi listener juga, ada load question juga sama on answer di interaksi ya saat diklik. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.